Oh, ini dari sini ya. Coba kalau dari sini. Hmm, Jam berapa sekarang? 16.34. Baik, Ana mulai dengan perkenalan dahulu aja, supaya nggak terbuang karena waktunya cuma 1 jam. Mudah-mudahan suara Ana terdengar dengan jelas ya. Jelas, Ustaz. Iya. Hmm, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Um, Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan memulai perkuliahan untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum itu perkenalkan dahulu, perkenalkan nama Ana Denny Firmansyah. Udah S2 ya, karena SS, SS jadi sarjana sastra. Tapi itu udah S2 karena kan SS ya. Ana itu lulus tahun 2001 dari Fakultas Ilmu Budaya UI, jurusan sejarah. Nah, jadi Ana dari jurusan sejarah, tapi sebetulnya bahasa Indonesia juga bukan sesuatu yang aneh bagi Ana karena di dulunya juga Ana mau masuk sastra kan, sastra Indonesia. Cuma karena pertimbangan ini dan itu, karena masalah syariat juga, eh, apa namanya? Karena khawatir gitu ya, imajinasinya aneh yang bakatnya berimajinasi makin liar gitu ya. Jadi Ana memilih jurusan sejarah, apa namanya? Dengan harapan agar imajinasi yang liar itu bisa terbatasi gitu ya. Begitu ceritanya. Saya rasa sih jadi harusnya perkenalan dulu, tapi karena ada Umahat juga, insya Allah lama-lama kita kenal ya. Yang penting, pengajarnya dulu mungkin biar dikenal sama mahasiswanya. Baik, kita mulai aja. Urgensi Bahasa Indonesia untuk keperluan akademik dan dakwah ya, pertemuan awal untuk mata kuliah. Oh ini tahunnya masih 2023, keliru nih. Cumi coba cium Ahmad bau. Ukti Aisyah, tolong dimatiin suaranya masuk. Suaranya mengganggu yang lain. eh Gimana nih? Ada Akhi Roja, ada Umahat, udah ada Akhi Muhammad Fahri Hadi. Ana minta salah satu mungkin berbuka suara ya. Apakah mempelajari bahasa Indonesia penting itu menurut antum? Tafadhol, silakan. Salah satu dari ikhwan atau akhwat, apakah mempelajari bahasa Indonesia penting? Kalau nggak penting ya udah kita pulang aja, nggak jadi belajar bahasa Indonesia. Silakan, Ibu Happy. Paham, Ustaz. Tafadhol, ya tafadholi. Untuk bahasa Indonesia, itu kan merupakan mata kuliah wajib ya, Ustaz. Jadi penting lah. Ya, itu itu udah pasti ya. Itu kan karena itu prosedur administrasi kita, artinya mata kuliah wajib, mata kuliah dasar umum, MKDU kalau zaman dulu disebutnya. Cuman penjelasan yang Ana inginkan penjelasan rasional dari kenapa itu penting gitu. Kita bilang akidah penting, ini itu penting, alasannya apa gitu. Ana pengen mencoba menjajaki ini karena Ana ingin juga menjadikan forum ini forum saling belajar gitu ya. Jadi bukan Ana aja jadi sumber ilmu. Kalau cuma sumber informasi, antum mungkin bisa lebih juga dari apa dari yang anak ketahui. Jadi kita berbagi gitu. Tafadhol, mungkin Ahi Fahri atau Ustadz Sultan, Ustadz Roja ya. Apa nih alasannya? Kalau nggak penting ya, kalau penting sepakat ya.
Pakat, Ustadz. Sepakat. Nah, Kemudian Ustaz. alasannya gimana nih, Bu Mutmainah? Monggo yang Ikhwan saja. Yang Ikhwan mana suaranya nih? Ustaz Muhammad Fahri, jangan-jangan asatidzah nih, Anda ngajarin Ustadz nih. Muhammad Fakhri Hadi, tafadhol. Hadir? Hadir Ustaz. Coba aneh pengen dengar suaranya dong. Antum kan mahasiswa nih. Kif, kif, Iya, kif. Ustaz. Ya, itu menurut Anda sangat penting ya, Ustaz ya. Karena Karena itu salah satu alternatif kita untuk dakwah ke sesama apa Ustaz? Sesama bangsa gitu, Ustaz. itu kan udah cukup. Tapi bukan alternatif kali ya. Malah malah kalau alternatif berarti alternatif utama dong. Iya sih. Kalau alternatif kan kayaknya ada apa? Ada yang utama, kemudian ada alternatif gitu ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Ustadz Fahri, berarti alternatif yang pokok, yang utama ya. Ya, Anda bisa menerima itu, eh, bisa menerima itu, karena kita berdakwah kepada bangsa kita, umat kita, orang Indonesia ya kan. Bentar. Ada yang tahu dalilnya mungkin? Tafadhol. Kalau lebih senang mendengar anak ngomong ya udah anak aja yang presentasi. Tapi kalau senang diskusi boleh nyaut-nyaut. Nanti boleh dipotong ya kalau anak ngomong. Sepakat ya? Baik, Ustaz. Alhamdulillah ada suaranya. Nah, ini ada salah satu dalil ayat mungkin asatiza dan umahat udah pernah dengar juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'u wa huwal azizul hakim. Ini surat Ibrahim nomor 14 ayat keempat. Kami tidak kami tidak utus seorang rasul melainkan dengan bilisani qaumihi, dengan lisan kaumnya ya. Di situ diterjemahkan dengan lisan kaumnya itu bahasa kaumnya ya, supaya si sang rasul tersebut dapat memberikan bayan, tabyin, penjelasan yang terang kepada mereka. Kemudian Allah katakan, Allah sesatkan siapa yang Dia kendaki dan Ia beri petunjuk kepada siapa yang Ia kendaki pula. Wa huwal azizul hakim, dan Dia maha kuasa lagi maha bijaksana. Ini dalilnya ya, ikhwannya, salah satu dalil ya. Jadi kenapa kita perlu mempelajari bahasa Indonesia? Karena kaum kita, bangsa kita, umat di Indonesia ini tentu mereka memahami dan menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu karena SKL kita kan ingin melahirkan para pendidik nih, para para dai, bahkan udah jadi pendidik ya. Maksudnya kita ingin menghasilkan para guru pendidik, guru pendakwah yang akan berdakwah baik di sekolah, di pesantren atau di lingkungan di apa? Di lingkungan masyarakat ya secara umum tentu yang digunakan bahasanya bahasa kaum yang nggak mungkin kita orang awam ya kita pakai bahasa Arab misalnya atau bahasa Inggris. Tentu juga kalau kita ada di Jawa ya, Anda sering lihat juga beberapa asatizah kalau yang di Jawa Tengah tuh yang bahasanya alusan ya. Ya dakwahnya ngaji Riyadus Shalihin di Riyadus Shalihin, Kitabut Tauhid, Ushulus Salasah, tapi pakai bahasa Jawa karena bilisani qaumihi itu tadi ya. Dan ini sekedar ini aja. Jadi pelajaran dari ayat tadi itu Rasul bertugas memberi hidayah ya, berupa ilmu dan penjelasan dengan bahasa kaumnya. Dengan sebab bahasa kaumnya itulah maka hidayah atau kesesatan ya kalau mereka menolak misalnya itu terjadi pada diri hamba. Sekaligus ayat menunjukkan pentingnya bahasa ya sebagai sarana dakwah. Tapi tentu saja meskipun ikhtiar usaha telah dilakukan dengan mempelajari bahasa dengan berbahasa yang benar, baik dan indah, tentu saja ya hak prerogatif untuk memberi hidayah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ana ketemu ayat yang kedua ini tadi pagi sebenarnya. Tadi pagi lagi baca surat Al-Isra, Ana ingat nanti sore ada kuliah bahasa Indonesia. Bagus nih ayatnya.
Wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan innasyaitona yanzaghu bainahum innasyaitona kana lil insani aduwwam mubina. Katakan wahai Muhammad kepada para hambaku agar mereka atau hendaklah mereka berucap dengan ucapan yang ahsan ya. Di situ terjemahannya lebih baik ya, dalam kurung benar. Tapi ahsan juga bisa bermakna paling ya, superlatif. Nah, Iya, ya, paling paling baik kalau bisa gitu. Karena apa? Karena sungguh setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka, ya, para hamba itu. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi dengan perkataan yang baik tidaknya kualitas ucapan ya, kualitas berbahasa, kualitas ujaran itu kan kalau nggak bener apa nggak waspada gitu ya bisa jadi sumber konflik gitu kan, bisa jadi sumber konflik. Di situ ada peranan setan ya, orang tersinggung, orang merasa terhina ya kan, orang yang jadi sakit hati gara-gara perkataan yang nggak baik ya kan, perkataan yang buruk. Bahkan ada yang bilang bahwa perkataan yang buruk atau apa lebih menyakitkan daripada pedang yang tajam gitu. Gitu ya. Umahat lebih ngerti nih ya. Aduh, pelajarannya berarti Rasul diperintah Allah agar menyuruh kaum muslimin, para hamba Allah untuk berkata dengan perkataan yang terbaik ya. Kemudian adanya potensi konflik yang muncul akibat salah ngomong, salah ucapan, salah pilihan kata, salah intonasi mungkin malah atau bahasa tubuh malah dan adanya peranan setan dalam memicu perselisihan lewat bahasa. Waduh. Jadi seakan-akan supaya ini bukan seakan-akan ya, untuk apa kuliah kita tuh jadi penting gitu ya. Antum jadi termotivasi dan merasa bahwa yang kita pelajari juga penting ya. Selain tentu mata pelajaran yang lain. Mata pelajaran, mata kuliah ini biasa ngajar di SMA sih. Dalil print, oke. Tentu aspek berbahasa itu kan ada beberapa aspek, ada membaca, menulis, menyimak, berbicara. Kalau coba kalau dalil perintah membaca apa nih? Pasti udah pada tahu nih. Apa tol? Ibu, Anda panggil ibu aja ya. boleh, Ustaz. Ibu Hamidah, Ibu Happy, Ibu Mutmainnah, terus yang dua lagi mana ya? Tadi ada Nabila, kok hilang? Fahri, ayo Fadol, apa dalil perintah membaca dalam agama kita? Ayo, Surat Al-Alaq. ya coba. Bu Mutmainnah, tafadhol di. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, itu dalil perintah membaca. Anda nggak akan berpanjang lebar ya, karena udah banyak yang membahas. Takut bosan antum. Sekarang dalil keutamaan menulis. Anda mau belajar nih dari Ustadz Roja nih. Apa dalil keutamaan menulis? Kalau membaca tadi Iqra tuh sering dipakai oleh para duat, para asatidzah. Ya walaupun konteksnya waktu itu Rasulullah kan diminta membaca ayat. Kemudian biasanya para ustadz, para cendekia bilang bahwa inilah perintah literasi dalam Islam. Iqra, bukan cuma Iqra. Wah, nanti diluasin Istiqra. Wah, yang dibaca bukan cuma ayat suci tapi juga alam semesta ini. Filosofinya mengembang gitu ya. Kalau menulis ada gak yang tahu dalil keutamaan menulis? Anda sebenarnya belum belajar nih, jadi Anda mau pengen belajar. Sekalian belajar sama asatidzah ya. Dalil keutamaan menulis ada gak di dalam Al-Quran misalnya? Itu kelanjutan surat Iqra tadi apa tuh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Ana belum meneliti tafsir ayat ini ya. Alladzi 'allama bil qalam. Tapi ada salah seorang dai lah ya, dia bilang bahwa alladzi 'allama bil qalam. Jadi kalau kita mau dapat ilmu bukan dengan membaca, tapi justru dengan menulis kata dia. Tolong nanti dikoreksi ya. Karena tadi 'allama bil qalam. Allah memberi ilmu dengan kolam.
dengan menulis itulah kita malah dapat ilmu. Tapi itu satu tafsiran yang belum ilmiah. Tolong Ana digugat dan dikritik kalau emang keliru atau nanti dibenarkan ya. Kalau memang itu karena ada yang beberapa hal Ana belum persiapkan. Katanya sih begitu, alam bil qalam. Ada lagi ayat nun wal qalami wa ma yasturun. Tapi di situ al qalam di situ kalau nggak salah maknanya al qalam yang di sana ya. Al qalam yang mencatat takdir dan kejadian-kejadian itu. Dulu Allah ciptakan pertama kali nih sebelum langit dan bumi al qalam. Ada yang kalau nggak salah tafsirnya seperti itu. Jadi Allah kan selalu bersumpah dengan makhluknya yang agung ya, yang penting-penting ya. Wal qalam wa ma yasturun. Tolong ini dilengkapi di pertemuan berikutnya. Itu sih bisa-bisaan aja yang minta. Menulis itu alama bil qalam, mana belum meneliti lagi soalnya. Nanti tak teliti lagi, nanti tak sampaikan di pertemuan berikutnya. Baik, Ustaz. Insya Allah. Tapi kalau kata-kata ini apa al-bayan itu jelas ya, itu erat kaitannya dengan bahasa, berucap, berbicara, ya kan? Misalnya di dalam surat Ar-Rahman itu ini makalah ini presentasi ini apa cepat kadang ada apa namanya kelebat apa gitu ya pikiran gitu lintasan pikiran terus ana bikin di sini misalnya ayat Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan bayan itu kan ucapan ya. Ya. Ini anak tadi copy paste dari screenshot dari tafsir Ibnu Katsir ya. Yukhbiru ta'ala an fadlihi wa rahmatihi bi khalqihi annahu anzala ala ibadihi al-Qur'an wa yassara hifzahu wa fahmahu ala man rahimahu ya kan. Allah ngabarkan bahwa tentang keutamaan dan rahmatnya atas makhluknya bahwasanya dia menurunkan kepada para hambanya Al-Qur'an. Kemudian dia permudah menghafalnya, memahaminya kepada siapa yang dia rahmati, ya kan? Maka Allah berfirman, Ar-Rahman yang Ar-Rahman yaitu Allah, Allamal Quran, mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, insan, dan mengajarinya ucapan al-bayan. Kata Al-Hasan Al-Basri yakni an-nutq. Kata Hasan Basri bahwa al-bayan di situ adalah ucapan, berucap, ya kan, berujar, berbicara, an-nutq. Wa qala ad-Dhahak wa Qatadah wa ghairuhuma berkata pula ad-Dhahak, Qatadah dan selain keduanya yakni al-khair wasyarr yaitu kebaikan dan keburukan. Jadi selain Imam Hasan seperti Dhahak dan Qatadah berpendapat bahwa bayan di situ maknanya al-khair wasyarr, kebaikan dan keburukan. Tapi kata Ibnu Katsir wa qaulul Hasan hahuna ahsan wa aqwa li'anna siyaq fi ta'limihi ta'ala al-Qur'an wa huwa ada'ut tilawatuh wa huwa ada'ut tilawatih wa innama yakunu dzalika bi taisirin nutqi alal khalqi wa tashili khurujil hurufi min mawadi'iha minal halqi wal lisani wasyafataini ala ikhtilafi makharijiha wa anwa'iha. Berkata kata Ibnu Katsir bahwa perkataan Imam Hasan di sini lebih baik dan lebih kuat karena konteks ayat sedang menyebut tentang pengajaran Allah tentang Quran, pengajaran Allah tentang Al-Quran, pengajaran Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membacanya ya. Wa inna ma yakunu dzalika dan membaca Quran tentu dengan wa inna ma yakunu dzalika dengan kemudahan berucap kepada pada diri makhluk dan mudahnya keluar huruf. Mudahnya dikeluarkannya huruf dari tempat-tempatnya dari halq apa ya? Kerongkongan ya apa? Kerongkongan apa tenggorokan sih? Tenggorokan ya? Tenggorokan ya Sat ya? Tolong dikoreksi ya. Halq itu tenggorokan, lisan, lidah, dan dua bibir dari beragam tempat keluar dan bagian-bagian yang macam-macamnya. Gitu kurang lebih ya. Masih belajar juga nih baca kitab udah setua ini ya.
Gimana gimana? Halo? Ada suara tadi? Loh, Ustadz Fahri kemana nih? Nggak balik-balik nih. Ada husnuzon ya lagi ada masalah nih mungkin. Ininya apa? Koneksinya. Kemudian Anda coba tadi nukil dari tafsir Sa'di, khalaqal insan fi ahsani taqwim kamilul a'dha mustaw fiyal ajza muhkamul bina qad atqanal badi'u ta'ala khalqahu ayya itqanin wa mayyazahu ala sairil hayawanat bi anna 'allamahul bayan ay at-tabyin amma fi dhamirihi wa hadha syamilun lit ta'limin nutqi wa ta'limil khatti wal bayanul ladzi mayyazallahu bihil adami Tapi ala. ini pelajarannya Ya, gimana? Ada yang bisa bantu baca gak nih? Adami ala ghairihi min ajalli ni'amihi wa akbariha alaihi. Ya intinya bahwa Allah mengajari manusia, menciptakan manusia dan mengajarinya berbicara, berucap, ya, yaitu menjelaskan apa yang ada dalam isi hatinya. Dan itu mencakup ucapan dan tulisan. Fal bayanul ladzi, maka al bayan yang Allah istimewakan, bedakan anak Adam. Maksudnya begini, Allah istimewakan anak Adam dan membedakannya dari hewan-hewan yang lain itu dari kemampuannya berbicara dan itu adalah nikmat yang paling mulia dan paling besar gitu. Itu ya kurang lebih ya. Kalau salah baca-baca dikit mohon ditoleransi. Kalau nggak toleran berarti antum ntar aneh demo ya. Antum intoleran. Begitu umahat dan asatidzah yang saya muliakan karena Allah. Kemudian juga ada al-fasohah, ada istilah yang namanya al-fasohah ya kefasihan. Tadi bayan juga sebenarnya tercakup makna kefasihan ya tinggi, fasihnya nemen gitu ya. Al-bayan itu maknanya ya juga kefasihan, kelihayan berbicara gitu ya. Kemampuan memilih kata dan ucapan sampai-sampai antum tahu semua ya al-bayanu minas sihir ya. Bahwa fasohah yang tinggi itu ya bahasa yang yang indah yang tinggi kefasihannya itu bisa jadi sihir, bisa menipu manusia. Ya sihir dalam konteks celaan maksudnya sihir itu kan halus ya. Orang bisa berubah pikiran, bisa terpengaruh, bisa mengubah yang hak jadi batil, yang batil jadi hak hanya dengan kefasihan. Itu ada bahaya di situ. Ya. Karena itu kita butuh ilmu ya, ilmu dari Al-Quran dan Sunnah ya dari para ulama untuk agar kita nggak gampang tertipu oleh para ahlul fasohah ya, ahli orang-orang yang pandai berbicara, yang fasih gitu. Padahal yang dia bawa adalah kebatilan. Di kisah tentang Musa dan Harun kan itu sangat antum udah sangat familiar ya. Wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'iya rid'ah yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun kata Nabi Musa alaihissalam. Harun dia kenapa Nabi Musa meminta agar ditemenin sama kakaknya Harun karena dia lebih fasih ya dalam berbicara, lisannya lebih fasih. Yang kedua karena kalau sama saudara mungkin ada kemiripan watak gitu ya. Saling saling kasih sayangnya juga lebih kuat, ya, empatinya lebih dalam gitu. Jadi enak kerjasama dakwah, mungkin dia dakwah ngadepin Firaun yang kejamnya luar biasa, ngadepin Bani Israel yang katanya apa tuh? Suka ngeyel ya, suka ngeyel. Berat ini. Nah, salah satu pendukung dakwah adalah ya kefasihan ya. Ngadepin Firaun salah-salah kata putus leher gitu kan. Atau ngadepin masyarakat yang ngeyel gitu kan. Salah kata bisa dibully gitu. Gitulah kurang lebih bahasa populernya. Mohon maaf. Bahkan Nabi Musa sampai berdoa, ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, masalah lisan. Ya, yafqahu qauli supaya apa tadi? Bahasa untuk dipahami, membangun kepahaman ya kan. Ya Rabbku lapangkanlah dadaku, ringankan urusanku, lepas ikatan dari lidahku agar mereka mengerti
memahami perkataanku gitu kan. Bahasa ini lagi-lagi bahasa. Cuma dalam konteks kita tarik bahasa Indonesia. Ya, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa ya, bahasa Indonesia ya. Ini antum sering dengar juga ya bahwa berbahasa itu harus benar, baik, dan indah, ya kan? Kaidahnya gitu ya, jangan indah dulu tapi nggak benar. Atau baik, ya, oh itu baik tapi nggak benar. Karena kita bagaimanapun kita ada di lingkungan akademik, ya antum mahasiswa, ya, anak pengajar misalnya, tentu yang laras bahasa yang kita gunakan, yang kita akrabi adalah laras bahasa ilmiah gitu ya. Jadinya ragam baku gitu. Benar, baik, dan indah. Itu filosofi juga ya, buat berlaku juga tuh buat segala hal. Segala yang indah belum tentu benar gitu. Segala yang baik belum tentu benar ya. Jangan dibalik kaidahnya. Jadi kaidahnya benar dulu, baik, baru indah. Benar, baik, dan indah. Benar artinya baku ya, objektif tuh Anda tulis di situ. Konvensinya resmi ya, resmi di ada lembaga ahli yang berkumpul, kemudian dia ketok palu ini yang baku gitu. Seperti sebagaimana yang ada di kamus dan pedoman umum bahasa Indonesia misalnya. Kemudian baik, kalau baik itu masih ada apa sifat relatif di situ ya. Baik menurut masyarakat di sini belum tentu baik di sini apa di masyarakat yang lain gitu ya. Jadi kalau baik tuh konvensi yang sifatnya tidak formal atau tidak resmi dan biasanya tergantung pada adat istiadat ya. Misalnya kalau orang Sumatera, tengoklah gitu. Tengoklah, tengok tuh maksudnya lihat gitu ya. Nah, kalau kita bingung tengok begini, nggak bisa ngelihat dong, tengok kiri kan. Kalau di Jakarta misalnya, kau tengok lah, apa yang ditengok itu nggak kelihatan gitu ya. Indah kalau indah itu lebih lebih lagi ya, dia sifatnya subjektif atau intersubjektif. Jadi subjektif, emang itu jadi perdebatan sih, yang udah mendekati apa namanya basi juga, sudah apa namanya istilahnya, udah lama ya. Apakah indah indah itu objektif atau subjektif gitu? Kita ambil yang satu aja lah, subjektif. Indah itu subjektif ya. Eh, indah itu subjektif. Yang ini selera. Ya, kalau indah itu kaitannya sama selera. Lebih subjektif dan atau intersubjektif ya. Mungkin beberapa orang indah, menurut yang lain nah, nggak ada indah-indahnya amat itu. Ya. Tolok ukurnya siapa? Tolok ukurnya ya selera personal dan selera populer, selera masyarakat. Ya. Kalau dia bilang indah ya padahal nggak benar gitu ya. Kalau menurut syariat misalnya nggak benar. Ini kan bahasa bahasa tapi filosofinya bisa diperluas gitu ya. Karena juga baru nulis ini nih bahasa hati. Pentingnya bahasa hati karena iman itu kan hati ya, perasaan ya. Iman kan lebih ke hati ya. Karena itu kita jadi mahasiswa di FG Institute ini nantinya akan menyentuh hati orang gitu kan. Jadi perlu nanti mungkin kita meningkat ya. Artinya benar, baik, dan indah itu kaidah yang harus sampai ujung, sampai sampai indah gitu. Karena ini buat tolong dikritik. Kalau bahasa cukup benar dan baik untuk akademisi ilmuwan ya, udah benar dan baik walaupun dingin gitu ya, walaupun anyep nggak ada rasanya, itu udah benar, harus diterima gitu. Itu udah baik, udah oke itu untuk kalau orang pengen jadi akademisi, mau jadi ilmuwan ya, cukup yang baku, yang sesuai kaidah, yang sesuai tata bahasa gitu kan. Tapi kalau kita mau jadi pendidik, pendakwah, ya harusnya udah level sastra. Ya, benar, baik, dan indah. Karena dengan keindahan itu, dengan kebenaran, kebaikan, dan keindahan itu, kita merebut hati orang, itu, menaklukkan hati orang. Ya, dengan fasohah, dengan apa, qaulul ahsan tadi, perkataan yang baik, gitu, perkataan yang terbaik, sampai mencapai level indah, sampai kita bisa ngerebut hati orang, itu kan tujuan kita, SKL-nya itu. Antum kan nanti menjadi pendidik, menjadi pendakwah, antum menyentuh hati orang. Orang tersentuh pakai
kata-kata yang halus, yang lemah lembut, yang bagus ya. Kalau antum baca kitab-kitab adab, kalau anak sih baru satu baca karena wawasan anak agak kurang gitu di bidang diniyah ya. Anak ada buku ada budunya ada budunya wadin kalau nggak salah. Al-Mawardi itu isinya banyak pepatah, terus kata-kata hukama, ahli balaghah, penyair gitu ya. Bagus-bagus gitu. Bisa jadi quotes, bisa dipajang di dinding, jadi kata-kata apa? Kata-kata mutiara. Bagus, sastra. Nah, kita penting tuh ke arah situ tuh, ke arah sastra itu. Ya jadi antum boleh lah sekali-sekali baca puisi gitu ya. Mudah-mudahan ini bukan fatwa yang keliru atau sesat. Artinya cari puisi untuk bagaimana penyair itu mengolah kata ya, berbahasa sampai pada taraf benar, baik dan indah gitu. Dengan itu hati orang mudah disentuh, tertawan dan seterusnya. Al-Muhim itu bahasa hati karena bahasa hati bahasa iman gitu ya. Ya, tentu antum tahu batas-batas sastra yang nggak melanggar syariat, yang sastra yang kelewatan, kebablasan, yaitu itu Ana percaya antum punya apa namanya, punya kemampuan untuk memilah gitu ya. Bahasa nih sampai di sini ada persoalan nggak? Ada yang mau nanya nggak? Kalau bisa Ana jawab, kalau nggak bisa ya udah Ana simpen dulu. Enak kalau nggak bisa tinggal wallahu alam bisawab ya besok Ana cari dulu jawabannya. Ya boleh kalau ada yang mau bertanya. Waduh, kok ahwat semua nih? Tadi pergi lagi 2 orang nih. Roja sama Fahrinya hilang. Apa ada lagi? Apa Ana salah lihat? Iya, bener-bener. Umahat semua nih, ahwat. Gimana? Nggak ada persoalan? Nggak ada pertanyaan? Tidak ada, Ustadz. Gimana? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, Anda lanjutkan ngomong ya. Bahasa itu kan soal konvensi ya, soal kesepakatan ya gitu kan. Atau selingkung dibilang gitu. Nah, kita perlu memilih, perlu bersepakat dengan yang benar, baik dan indah itu tadi. Kita membiasakan untuk ke tonton berikutnya. Nanti kan ada dosen pembimbing, nah antum banyak berkonsultasi dan biasakan menggunakan, insya Allah akan terbiasa dengan bahasa ilmiah yang benar, baik dan indah tadi. Misalnya ini namanya selingkung ya contoh. Mana yang benar penulisannya yang lebih baku antara Allah dengan Allah misalnya. Yang mana nih? Yang Allah apa Allah? Suaranya? Ya. Allah Ustaz Allah. Allah tapi yang pakai A apa pakai O? pakai A. A. Ya, Ya pakai A tapi dibacanya Allah gitu ya. Akhirat atau akhirat akhirat. Akhirat. pakai I ya. Oke. Oh rupanya Ikhwannya masih ada cuma nggak ditampilkan anak. Ya betul. Antum bisa memilih nih. Sekarang sholat atau salat, hadis atau Hadis. hadits. Hadis. Yang, Hadis. Hadis. coba yang dengan S atau TS. 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 Oh itu berarti pilihan antum, selingkung antum TS. Ya nggak disalahkan karena itu kan transliterasi dari huruf sa ya TS. Ya. Tapi Berarti kalau yang bagus sebenarnya pakai S saja karena Anda lihat bahasa Indonesia sekarang menghindari dua apa? Dua huruf gitu ya. Jadi misalnya zikir bukan dzikir tapi zikir gitu. zikir. Nah, Ashar bukan ashar tapi asar, asar aja asar. Hadis. Tapi ini pilihan selingkung. Misalnya antum punya penerbitan, antum mau milih hadis pakai TS, ya udah itu pilihan nggak apa-apa. Tapi kalau yang baku yang hadis. Sholat, sholat atau salat? Sholat. Sholat tuh antum mau ini semuanya fasih Arabnya jadi pilih sholat ya. Tapi yang benar kalau yang baku salat gitu. Tapi itu pilihan kan? Antum nggak srek kok salat sih kayak Enak salat. Ustaz. Lebih enak yang mana? Sholat. sholat. Ustaz. Sholat. Sholat. Ya sholat. Anda mau Sholat bikin kenyang. Sholat sholat. bikin kenyang. Nah gitu dong bersuara. Jadi kan akrab. Jadi kan santai. Sholat bikin kenyang ya. Wah ini mah. Habis ini mau sholat lah biar kenyang. Hakikat atau hakikat? Hakikat. Hakikat. Hakikat.
hakikat ya, kayaknya lebih enak hakikat ya. Tapi yang bener emang hakikat gitu. Nah, Oh, ternyata ada tes lagi. Ana mau nunjuk aja ya biar siapa nih yang mau jawab nih. Ini benar apa enggak nih? Dalam Undang-Undang Nomor 59 menyatakan bahwa perbuatan itu termasuk melanggar hukum. Ini benar apa salah? Tes, tes. Siapa ya? Anda tunjuk ya. Hmm, tadi Ikhwan nih kok nggak tampil di sini? Ajib ya. Tapi suaranya ada. Kisah ada Nabi. aktif. Roja doang. Ustadz Roja ya? Coba Ustadz Roja. Dalam Undang-Undang Ustadz Roja, Ada. Anda minta. Nah, Ustaz. Kumaha? Duh, Kak Gimana? Ustaz, nggak tahu. Eh, Cari aman aja Ustadz Roja nih. aduh, cari aman, Ustaz. Sama juga cari cari keamanan lah, mana masalah cari ketidakamanan. Siapa ya? Ustazah Nabila, ada gak? Hadiroh apa enggak nih Hadiroh? Bu Happy, Bu Happy, Eh, bener gak? Harusnya gimana Bismillah coba? dicoba ya Ustaz. Tentunya, silakan. Eh, Kalau dari kalimat ini mungkin ada bukan kesalahan sih mungkin ya Ustadz. Mungkin di Khilafan ya. nomor 59-nya itu Ustadz. Biasanya kalau mencakup undang-undang itu ada pasal atau ayat begitu atau ada tahun yang dikeluarkan dari undang-undang tersebut. Begitu kah? Ya boleh saja, tidak masalah. Apaan? Nggak masalah Bu, kan lagi belajar ya. Yang ngajar aja bisa salah, apalagi yang belajar ya kan. Tapi bukan itu sih Bu, Oh sebetulnya Bu. iya. Tapi nggak apa-apa. Ada lagi yang bisa melihat kesalahan dalam kalimat ini? Siapa yang anak tunjuk lagi ya? Maesaroh, oh nggak ada ya, itu orang di luar. Bu Hamidah coba. Bu Hamidah ada suaranya? Nggak ada ini. Oke, antum Ikhwan dan Akhwat bisa perhatikan nggak? Ini yang salah itu adalah kata depan ya. Harusnya dalam itu dihapus. Undang-Undang Nomor 59 menyatakan bahwa perbuatan itu termasuk melanggar hukum. Itu yang benar, sehingga kata dalam itu dihapus ya. Jadi itu penempatan kata depan yang tidak tepat, ya, tidak benar. Atau kalau mau dipakai kata dalam itu ada kesalahan di sini, kata kerja menyatakan harus dibuat pasif. Dalam Undang-Undang Nomor 59 dinyatakan gitu ya, bukan menyatakan. Dalam Undang-Undang Nomor 59 dinyatakan bahwa perbuatan itu termasuk melanggar hukum. Jadi ada dua kesalahan di sini yaitu kata depan dalam yang tidak benar dan penggunaan kata kerja aktif menyatakan dalam kata menyatakan ya, pada kata menyatakan. Itu kesalahannya. Wah ini agak panjang, Anda lewatin aja ya. Ini waktu itu soalnya hibrid ya. Jadi ada interaksi di kelas. Kalau situasinya luring apa daring kayak begini agak ribet juga ini ngajarin yang kayak gini. Kemudian ini tahun lalu sih, mungkin udah berubah ya. Ini adalah teman-teman, ini adalah eh, kutipan dari salah satu situs dakwah. Kalau antum apa namanya berselancar di dunia maya, ada situs dakwah ini. Kemudian Anda menemukan barisan kata-kata kalimat seperti ini ya. Banyak sekali kesalahannya. Misalnya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an serta hadis ialah nama Allah Subhanahu wa taala, ta'alanya dua kali lagi. Al-Halim. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebut nama ini secara khusus di dalam Al-Qur'an sebanyak 11 kali. Di antaranya ialah yang terjadi dalam firman ini banyak ketik ya, banyak salah ketik dan tentu kesalahan berbahasa. Sehingga kalau dilihat sama orang yang ngerti bahasa,
ya dia nggak terima gitu, terganggu dia gitu kan. Bukan terganggu gitu, terganggu pikirannya, terganggu secara psikologis, terganggu ya dengar kesalahan ini. Padahal ini situs dakwah loh, dan membuat apa kok gimana sih gitu, situs dakwah kok bahasanya nggak baik, nggak bener, nggak baik dan apalagi indah gitu. Ini banyak kesalahan ya, misalnya di antara harusnya dipisah. Subhanahu wa ta'ala alamnya satu aja, dan nggak pakai H ya, H jadi short gitu kan. Banyak salah ketik, mungkin belum diedit. Banyak typo ya kalau. Ini panjang juga materinya. Terus Anda ngomong terus. Tak minum dulu deh, Bismillah. Tiga tahapan dakwah bil lisan. Tadi kan kepentingannya kita udah panjang lebar berbicara tentang pentingnya bahasa ya. Pentingnya bahasa. Terus yang pertama memang lisan ya. Tadi lafadznya lisan selalu ya. Bilisani qaumihi ya. Jadi dakwah bil lisan. Antum udah tahu dengan ayat ini, udah lama mendengar ayat ini bahwa dalam dakwah bil lisan itu ada bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu ya. Kemudian juga eh jadilhum billati hiya ahsan, berdebat, karena lafadznya kan jidal ya. Tapi sebetulnya lebih tepat kalau dibilang berargumentasilah ya, menerangkan tapi dengan topangan argumentasi gitu. Kalau debat kan image-nya, wah kita lagi ada adu adu mulut gitu ya, adu mulut, cekcok gitu ya, cekcok. Tuh kayak tadi tuh ya, Ana bilang adu mulut itu kan ada dua dua bayangan ya, ada dua imaji yang dihasilkan kata-kata itu, adu mulut. Adu mulut tuh bertengkar apa mulutnya diadu apa gimana? Ya, perlu kan kepentingan itu, pentingnya memilih kata-kata, memilih diksi. Wajadilhum billati ya ahsan, terjemahan juga penting ya, memilih kata-kata dalam penerjemahan agar pembaca itu, audiens yang membaca memahami teks itu dengan presisi. Ada dakwah dengan hikmah, dengan mau'izah, dengan jidal gitu, dengan argumentasi. Nah, itu kan perlu keterampilan, kemahiran berbahasa bukan? Dengan fasohah, dengan bayan yang baik gitu kan. Itu. Nabi Nuh, barang para para ambia terkenal orang-orang yang lisannya tuh bagus, apa? Bicaranya bagus, bahasanya bagus, pintar berargumentasi ya kan? Pintar, pandai berjidal. Dan memang itu modal-modal mereka dalam berdakwah. Makanya kan Nabi Musa juga butuh itu, apa? Sampai berdoa beliau. Wahlul uqdatam min lisani, masalah lisan. Ayat-ayat semacam ini banyak di Quran ya. Ini hanya salah satu saja. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Wahai Nuh, kamu udah berbantah ya, berjidal. Fa aksarta jidalana, bukannya Nabi Nuh tuh senang berdebat gitu. Tapi yang kita pahami seharusnya jidal di sini beliau mau apa tuh, hujahnya banyak gitu loh. Topangan topangan hujahnya kuat, banyak dari berbagai sisi. Jadi banyak faksar tajidalan. Nah, karena dari sisi ini dia apa? Dia kasih apa namanya, argumentasinya ke hadapan kaumnya dari sisi ini, dari sisi itu. Jadi banyak sampai kaumnya itu nggak bisa menjawab. Akhirnya apa? Malah nantangin azab. Itu pola-pola dialog dalam Quran gitu. Kalau argumentasi yang main fisik ya, kekuasaan dibakar, diusir, dipenjara, ya, dibully gitu ya. Kadang nggak bisa jawab, argumentasi jidal para utusan Allah itu yang memang Allah kasih apa, kefasihan dan bayan gitu kan, dengan bahasa yang benar, baik dan indah ya, biar nyambung gitu. Jadi mereka orang-orang yang pandai berargumentasi, pandai berjidal dalam rangka dakwah tentunya. Ada yang menarik juga bahwa ada hadis yang berbunyi, walaupun Anda bukan ustadz secara khusus ya, buistu bi jawami'il kalim, bahwa
Quran itu juga disebut Jawami'ul Kalim ya. Jawami'ul Kalim artinya apa? Perkataan yang jawame ya, singkat, padat, nggak bertele-tele tapi maknanya dalam gitu. Itu Jawami'ul Kalim. Antum udah ngertilah, antum asatizah ya. Jadi Quran itu Jawami'ul Kalim. Sehingga anak katakan bahwa Al-Quran adalah sampel kebahasaan yang benar, baik, dan indah ya. Ya nggak? Sepakat nggak? Al-Quran adalah sampel kebahasaan yang benar, baik, dan indah. Sebelum kita ngomong bahasa Indonesia ya. Al-Quran adalah sampel kebahasaan yang benar, baik, dan indah karena dia turun dari yang maha benar, yang maha baik, dan maha indah. Gitu ya. Kita ngajar di SD. Gitu. Sampel kebahasaan yang benar, baik, karena dia turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, Quran itu indahnya kurang apa? Antum baca terjemahannya aja, antum bisa tersentuh hati antum ya. Baru terjemahannya doang. Apalagi kalau paham sastra Arab, paham balaghah, mantep ya. Juga Rasulullah sendiri dibilang sebagai Jawami'ul Kalim. Karena Rasulullah udah ma'ruf lah, antum udah tahu ya bahwa Rasulullah itu kata-katanya juga apa ringkas, namun maknanya luas ya. Dengan susunannya bagus, tidak menyulitkan, tidak membuat pikiran meleset, tidak ambigu gitu ya. Mudah difahami gitu. Enak didengarnya, gampang dihafal, makanya banyak yang hafal hadis. Walaupun Anda nggak hafal hadis. Artinya Al-Quran mudah dihafal, hadis mudah dihafal, karena dua-duanya adalah Jawami'ul Kalim. Yang satu dari Tuhan yang maha benar, maha baik, maha indah. Yang satu dari manusia yang paling benar, manusia paling baik, dan manusia paling ganteng, paling indah. Gitu ya kan. Kata-katanya bagus, mudah dihafal. Wah pokoknya indah deh. Jadi menambah keindahan dan kebenaran, kebaikan, dan keindahan syariat Islam. Bahasa. Ya, jadi Jawami'ul Kalim itu adalah bahasa yang ringkas, padat, lawannya bertele-tele, boros, berlebihan, redundance ya. Jawami'ul Kalim itu maknanya luas dan dalam ya. Lawannya maknanya dangkal gitu ya. Jawami'ul Kalim itu mudah dipahami, kalau lawannya tidak dipahami atau kurang atau sulit dipahami. Jawami'ul Kalim itu tepat diksinya, pilihan katanya tepat gitu. Efektif kalimatnya, padu dan logis kalau dalam tulisan, padu dan logis paragrafnya gitu. Lawannya pilihan katanya tidak pas, kalimatnya tidak efektif, paragrafnya amburadul. Ini sih bahasa aneh aja nih. Udah habis waktunya ya. Masukkan dan keluar. Jadi menyimak, ya ini sudah tahu semua ya, menyimak, memirsa, membaca dan berpikir. Outputnya adalah berbicara dan menulis. Maka nanti kita, walaupun sesinya cuma 1 jam, dan karena titipan dari apa pimpinan eh, institut bilang jangan banyak ngasih tugas. Jadi mungkin tugasnya nanti pas online gini ya, kita coba latihan berbicara dan latihan menulis ya, walaupun mungkin akan untuk menulis terutama akan makan waktu beberapa menit, tapi ya apa boleh buat, nanti kita coba aja. Bisa gak seperti itu latihan menulis? Udah habis slide. Pas 17:23 ada waktu tersisa sekitar 7 menit lagi. Karena gimana, Ikhwan Ahwat ada yang mau ditanya nggak? Atau mau dikomentari? Atau mau dikritik dari penyampaian Ana? Mari kita hidupkan budaya ilmiah dengan saling mengkritik. Bukan mengkritik, kalau mengkritik geli. Dengan saling mengkritik, mengkritisi ya. Tafadhol Ustadz Roja, ada Ustadz Hans kok baru masuk nih. Ustadz Hans, Assalamualaikum. Absensinya gimana ya teknisnya ya? Anda nanti tanya ya Ustadz Gozi deh. Ada pertanyaan? Afan, Ustaz. Silakan ya, Bu Happy. Eh, Kalau bahasa yang sudah dikombinasi dengan bahasa asing atau dari Inggris atau Arab itu, apakah sudah
dinyatakan bahasa itu baik, benar, dan indah, Ustadz, sesuai Ya, kaidah bahasa. ya. Eh, kita punya apa namanya Badan Bahasa kalau nggak salah ya, yang sebagai otoritas ya, lembaga yang punya otoritas dalam eh, membakukan ya kata dan istilah asing gitu. Jadi namanya serapan, serapan. Jadi itu istilah serapan mau dari bahasa Inggris, Portugis, Arab, India, Hindi ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, diambil dari bahasa Melayu dan sebenarnya bahasa Indonesia itu suatu bahasa yang lentur dan banyak menyerap kata dan istilah asing dan itu dibakukan, jadi nggak sembarang serapan. Eh, Kalau dijadi serapan itu biasanya udah nggak cetak miring. Jadi kalau kata-kata istilah serapan kalau ditulis dalam bahasa aslinya dia harus ditulis miring biasanya italik ya cetak miring. Kalau belum apa ditemukan padanannya. Tapi ada kalau nggak salah ada kamusnya juga sih, kamus padanan bahasa dan istilah asing ya. Misalnya ada panduannya gitu. Production jadi produksi, distribution jadi distribusi itu kan kata-kata asing kalau emang udah masuk kamus, jadi tolak ukurnya kamus, Bu. Oh, Kalau jadi udah ada di sudah kamus, dibakukan begitu ya, Ustadz? iya kalau udah diserap jadi bahasa Indonesia, dia udah bukan istilah asing lagi. Kalau dia masih istilah asing yang belum belum resmi, ya dia harus ditulis apa cetak miring ya kalau diketikan ya. Tapi kalau dalam lisan ya bebas aja selama dipahami ya, mau pakai bahasa Arab, kadang-kadang ada pakai afwan, sukron, jazakumullah khairan, atau eh, kata-kata lain kalau selama dipahami ya baik gitu, baik. Kalau benar, kalau ukurnya kamus, ada gak di kamus kata itu? Oh, Kalau ukurnya kamus, Bu, kamus bahasa Indonesia dan itu online juga ada kamus online, nggak mesti beli beli oh, bukunya baik, juga. Ustadz. Bahasa kita banyak menyerap bahasa Portugis, kata-kata Portugis anti tahu gak kayak jendela, sepatu, bendera, keju, itu bahasa serapan dari bahasa Portugis. Yang dari bahasa Arab juga banyak. Meja nih, ini terus kalau bahasa Arab apa misalnya ya? Kursi. Kursi, musyawarah gitu kan. Kitab, orang Kristen aja Masjid. masjid udah pasti. Masjid udah pasti. Ada lagi ya, apa lagi? Sejadah gitu ya. Sejadah padahal kan artinya sujud tapi jadi kain buat alat sholat gitu kan. Bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Inggris apalagi banyak sekali ya. Dan itu memperkaya nggak masalah juga. Yang penting masyarakat paham ya. Jangan kita berbicara kepada orang misalnya dengan istilah-istilah yang nggak mereka pahami ya. Misalnya kita ngomong sama orang kampung, Pak Bapak udah bertransformasi gak selama ini kan karena wacana kita nih kita sedang melakukan ini apa pokoknya istilah-istilah yang mereka itu makanan apa sih dulu nggak boleh gitu ya. Almuhim itu anak candaan aja. Waktunya udah habis nih 3 menit lagi. Anak kasih hulasoh ya apa ringkasan aja atau kita ulang sedikit bahwa Al-Quran adalah sampel kebahasan yang harus kita contoh. Artinya nanti anak akan ada materi-materi yang merujuk pada Quran walaupun itu bukan bahasa Indonesia ya, tapi maksudnya kaidah-kaidahnya itu loh yang kita kita serap apa teori-teori umum dari Quran, teori-teori umum yang kita turunkan dari ayat kan nggak masalah tuh ya. Sastra, bahasa hati, benar, kaidah benar, baik dan indah ya. Kemudian pentingnya al-fasahah, al-bayan, sebagai karunia Allah ya, karunia Allah kepada kita yaitu kemampuan ini kita kuliah gini pakai bayan kan, pakai lisan dan juga tulisan. Dengan lisan ini, dengan tulisan ini dibantu gambar-gambar ilmu bisa tersampaikan gitu kan, informasi bisa diserap. Ini dalilnya tadi ya. Al- Nanti
akan banyak materi-materi aneh yang bertautan dengan istilah-istilah dalam Al-Quran. Mohon dipahami, jangan dilihat sebagai apa ya, sifat sok tahu gitu. Bukan, tapi Anda pengen apa, kuliah kita bukan semata-mata seperti di kampus yang lain gitu ya, pakai panduan buku tentang apa, bahasa bahasa Indonesia ilmiah yang umum, tapi kita pengen menautkannya dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmu kita. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, ada gunanya pertemuan kita yang 1 jam ini, berbuah pahala buat saya dan antum semuanya. Di pertemuan-pertemuan berikutnya juga semoga ada banyak faidah ya. Kita saling berbagi faidah. Eh, Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta, anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah. khair Ustadz wa Wa barakallahu yakum, wa fiik. yakun, wa yakunna. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz.